Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih berada di masa pandemi COVID-19, Bapak harap anak-anakku sekalian masih tetap semangat menerima pelajaran meski kita saling berjauhan. Tidak lupa pula Bapak sampaikan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum Bapak mulai materi, marilah kita berdoa menurut agama kita. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak sekalian, di semester 2 ini yang pertama kita pelajari adalah materi aktivitas kebugaran jasmani. Adapun tujuan pembelajaran dari aktivitas kebugaran jasmani yaitu 1. Peserta didik mampu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai di materi aktivitas kebugaran jasmani. Nah, berbicara tentang kebugaran jasmani, anak-anakku sekalian harus perlu pahami bahwa kebugaran jasmani itu memiliki definisi atau pengertian. Pengertian dari kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada kita, ya, dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Maksudnya itu seseorang yang melakukan aktivitas sehari-hari masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi energi yang dimiliki seseorang itu tidak habis dengan hanya melakukan satu aktivitas saja, namun masih ada cadangan energi lain untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, itu untuk definisi atau pengertian dari kebugaran jasmani. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur latihan kebugaran jasmani. Adapun ada 6 unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah unsur kekuatan atau strength. Yang kedua ada kecepatan atau speed. Yang ketiga kelenturan atau flexibility. Yang keempat kelincahan atau agility. 5 daya tahan atau endurance. Dan yang keenam keseimbangan. Nah, keenam unsur ini masing-masing memiliki pengertian atau penjelasan. Ya, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi kekuatan adalah ketegangan otot yang terjadi atau kemampuan otot untuk suatu ketahanan akibat suatu beban. Nah, jadi ketegangan otot yang terjadi akibat suatu beban. Jadi bagaimana caranya anak-anak sekalian mengetes seberapa kuat kalian? Maka anak-anak sekalian harus dikasih beban, ya. Karena tingkat kekuatan seseorang itu berbeda-beda. Nah, saya ulang kembali. Jadi kekuatan adalah ketegangan otot yang terjadi akibat suatu beban. Nah, adapun bentuk-bentuk latihannya itu terbagi 4. Yang pertama, untuk melatih kekuatan otot lengan, kemudian otot perut, otot punggung, dan otot tungkai. Nah, keempat ini memiliki jenis-jenis latihan yang berbeda-beda. Misal yang pertama, kekuatan otot perut, latihannya yaitu berupa melakukan gerakan sit up. Nah, yang kedua, kekuatan otot lengan
Kekuatan otot lengan ini ada beberapa contoh yang bisa dilakukan. Misalkan melakukan gerakan push up, tarik tambang, mengangkat barbel, dan melakukan menggantung atau pull up. Nah, itu jenis-jenis latihan untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang ketiga, untuk melatih kekuatan otot punggung. Nah, otot punggung ini sendiri bisa dilatih dengan menggunakan gerakan atau melakukan gerakan back up. Back up ini adalah kebalikan dari sit up. Jadi kekuatan otot punggung bisa dilatih dengan melakukan gerakan back up. Yang keempat, melatih kekuatan otot tungkai. Nah, melatih otot tungkai itu bisa melakukan gerakan misalkan naik turun bangku, naik turun gunung, naik turun bukit, naik turun tangga, lompat tali atau skipping, melakukan squat jump, ya. Jadi, ya, itu untuk melatih beberapa bagian-bagian kekuatan yang terbagi atas kekuatan itu terbagi atas 4, kekuatan otot lengan, perut, punggung, dan tungkai. Nah, selanjutnya unsur yang kedua ada namanya unsur kecepatan. Jadi kecepatan adalah kemampuan seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi kemampuan seseorang dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, bentuk latihannya itu ada anakku sekalian bisa melakukan lari cepat atau lari jarak pendek. Nah, yang ketiga, kelenturan atau flexibility. Nah, kelenturan adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Jadi yang dilatih di sini adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki persendian. Ya. Bentuk latihannya itu berupa melakukan anak sekalian melakukan peregangan atau warming up atau pemanasan, sikap kayang, ada juga split. Ya, jadi itu untuk melatih kelenturan. Yang pertama melakukan peregangan atau warming up, sikap kayang, dan split. Itu contoh dari gerakan yang bisa dilakukan untuk melatih kelenturan. Yang keempat, unsur kelincahan. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan perubahan secara cepat. Jadi kemampuan seseorang dalam melakukan perubahan gerak secara cepat. Nah, latihannya itu bisa melakukan lari zigzag atau lari belok-belok. Kemudian bisa juga melakukan lari bolak-balik. Ya, jadi kelincahan, saya ulang lagi, kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan perubahan secara cepat. Bentuk latihannya bisa melakukan lari zigzag dan lari bolak-balik. Yang kelima, unsur daya tahan. Nah, daya tahan adalah kemampuan otot melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Jadi, daya tahan adalah kemampuan otot melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang relatif lama. Bentuk latihannya bisa melakukan lari jarak jauh, misalkan lari 5K, 10K, ataupun lari maraton. Bisa juga melakukan melakukan olahraga renang. Yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh sehingga tetap stabil dan terkendali. Jadi keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh sehingga tetap stabil dan terkendali. Nah, keseimbangan sendiri ini terbagi atas dua, ada namanya keseimbangan statis dengan keseimbangan dinamis. Bentuk latihannya bisa melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki atau nama lain dari berdiri bangau. Kemudian melakukan berjalan di atas balok. Nah, itu tadi 5 unsur
unsur kebugaran jasmani. Jadi saya ulangi kembali. Jadi unsur yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah kelenturan atau fleksibilitas, yang keempat kelincahan, 5 daya tahan, 6 keseimbangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat latihan kebugaran jasmani. Jadi manfaatnya latihan kebugaran jasmani. 1, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Nah, obesitas ini adalah kelebihan berat badan atau berat badan yang berlebihan. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. 3, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. 4, meningkatkan kualitas hormon. 5, menurunkan tekanan darah tinggi. Menambah kepintaran, memberi banyak energi, mengurangi LDL dan menambah HDL. Nah, kalau LDL itu sendiri adalah lemak jahat, atau LDL adalah low density lipoprotein atau lemak jahat. Nah, dan meningkatkan HDL. HDL itu adalah lemak baik. HDL itu high density lipoprotein. Selanjutnya menurunkan manfaatnya bisa menurunkan gejala depresi dan kegelisahan, melindungi dari osteoporosis atau penyakit tulang atau pengeroposan tulang, meningkatkan mood, membuat awet muda dan membuat anak-anak selalu aktif. Ada banyak sekali manfaat latihan kebugaran jasmani. Tinggal anak-anakku sekalian kalau bisa diterapkan di rumah masing-masing untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Jadi kesimpulannya adalah kebugaran jasmani merupakan bagian penting bagi kesehatan tubuh agar tetap mampu melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti tugasnya Bapak akan saya kirim ke WA grup kelas masing-masing. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.